kunci dari peningkatan produktivitas salah satunya adalah teknologi. Teknologi, iya, betul. Teknologi seperti itu. Jadi pada saat kita teknologi itu dimulai dari benihnya. Kami identifikasi masalahnya apa, kenapa kok kayak gini jadinya. Kami terus terang sudah 2 tahun bekerja sama dengan BPTP, Pak. Memperbaiki dulu di hulunya, Pak, rupanya, Pak. Dan itu sebetulnya kalau kita mau menekuni pertanian saja, kita tidak perlu mengekspor tenaga kerja ke luar negeri. Jadi cukup tenaga kerja dalam negeri masih bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dengan Tukwan Channel. Luar biasa, saudara-saudara, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Kami masih berada di kawasan pertanian Gorosai ya, di Pasir Putih ini, dan juga masih menyambut ini memperingati hari Kerida Pertanian yang tahun 2022. Dan bersama saya sekarang ini dampingi dengan tamu kita yang cukup cukup memiliki wawasan yang cukup luas, yaitu namanya Ibu Rara San. Betul? Iya. Ibu ini kepala BPTP, yaitu Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah. Iya. Gimana, Bu? Sehat, Bu, ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya. Iya. Kemudian juga saya langsung juga ini saya undang nih petani kita langsung di lapangan, yaitu dari Kampar, yaitu Pak Suprapto. Assalamualaikum, Pak Suprapto. Waalaikumsalam. Bagaimana, Pak Suprapto? Alhamdulillah sehat. Masih di ladang tuh, Pak? Masih ya, di Kampar ya? Alhamdulillah di Bengkinang ya, ya. Sehat. Kemudian juga kita mengundang pelaku nih. Ini pelaku ini cukup produktif ini, dan lincah dan produktif juga lagi kan. Banyak lobi sini, lobi sana kan. Ini cukup baik nih, yaitu Pak Bowo. Assalamualaikum, Pak Bowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pelaku petani di di Pasir Putih ya. Pasir Putih. Dengan Gorosai. Iya, Pak. Yang di bawah pimpinan yayasannya adalah pembinanya Bapak Wan Abu Bakar. Terima kasih, Pak Pembina. Bu Rara, Bu ya? Iya, Bu Rara. Apa tugasnya, Bu, sebetulnya, Bu? Tugas BPTP ini apa sebetulnya? Iya, begini, Pak. Kami Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau, itu di setiap provinsi ada, di bawah Badan Litbang Pertanian, dan juga secara vertikal di bawah Kementerian Pertanian. Jadi tugas dan fungsi kami di sini adalah selain melakukan penelitian, pengkajian, kami juga melakukan pendampingan teknologi. Jadi tadi mendengar diskusi Bapak sebelumnya, peningkatan produktivitas. Jadi kami di sini kunci dari peningkatan produktivitas salah satunya adalah teknologi. Iya, betul. Teknologi seperti itu. Jadi pada saat kita teknologi itu dimulai dari benihnya, benih unggul kan, ya. harus tersedia benih unggul. Nah, kebetulan tahun ini salah satu program di BPTP Riau adalah produksi benih padi. Benih padi. Iya, produksi benih padi, dan juga kita sudah mulai melakukan rintisan perbenihan sorghum. Sorghum itu pohonnya hampir mirip seperti jagung, dan itu sudah. Itu jenis apa juga? Tanaman pangan juga? Iya, pangan alternatif. Alternatif. Iya, Pak. Jadi, di Riau di mana tuh dikembangkan? Kalau di BPTP Riau lakukan di KP Kubang, tetapi di petani pun sudah ada di Pak Prapto juga sudah ya. Dan di ini satu lagi di Siak. Di Siak dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia yang Kabupaten Siak. Oh, gitu ya. Sudah mulai. Jenisnya bagaimana tuh, Bu? Jenis sorghum itu, mirip-mirip gandum, Pak. Oh, jadi gandum, komposisi kimianya juga seperti gandum, termasuk tanaman pangan, mengandung karbohidrat, tetapi juga mengandung protein. Mengandung protein. Iya, seperti tepung terigu. Oh, gitu ya. Iya. Ke depan bagaimana kira-kiranya, Bu, untuk Riau lah ini? Adalah peluangnya untuk mengembangkan produk ini? Setelah dilakukan uji coba, justru di lahan, ikan lahannya rata-rata suboptimal ya, Pak. Kekurangan unsur hara,
sorghum itu adaptif, mampu beradaptasi dengan baik. Dengan Iya. jenis apapun. Iya, dan di lahan kering dan Oh, dia lahan pemeliharaan kering ya? Iya, dan Di pemeliharaannya rawat nggak boleh? Tidak bisa? bisa. Kemarin yang di Siak itu namanya apa ya? Bukit Raya ya, Bunga Raya. Bunga Raya, Saya Bunga Raya. Bunga Raya Hmm. itu katanya sempat terendam, Hmm. tetapi masih tumbuh dengan baik. Gitu ya. Iya. Itu secara teknologi bagaimana apanya tuh? Pembibitannya gimana? Itu yang kami sedang rintis sekarang, Pak. Kita ingin sorghum itu bisa berkembang di masyarakat. Benihnya pertama kali kita peroleh dari Balai Besar Genetika di BB Biogen di Bogor. Itu juga merupakan inovasi Badan Litbang Pertanian. Nah, tetapi di sini kita kembangkan. Namun dari BPSB baru mulai mengenal sorghum juga. Jadi untuk sertifikasinya mungkin baru mulai tahun depan. Masih Gitu. belum apa ya, dalam proses apa Baru ya? uji coba. Uji coba ya. Iya. Dan itu kebutuhan apa saja diperlukan situ Bu istilah? Kalau sorghum itu bijinya bisa diolah untuk pangan dan juga menjadi tepung. Kalau sudah dia menjadi tepung, dia bisa mensubstitusi terigu harapannya. Iya, Kemudian bisa diolah menjadi bentuk nasi, Pak, bentuk beras sorghum bisa. Kemudian hasil sampingnya itu tanaman sorghum ini bisa diolah menjadi pakan. Pakan tuh, Pakan sapi, iya, pakan ternak. Ternak ya. Iya, jadi difermentasi dijadikan pakan ternak. Seperti itu. Di segi apanya Bu, karbohidratnya gimana? Hampir sama dengan biji-bijian lainnya. Sama ya? Iya. Proteinnya menurut studi literatur lebih tinggi daripada terigu. Oh gitu ya. Tetapi hanya saja sorghum itu tidak memiliki gluten, free gluten. Kalau terigu kan mengandung gluten. Justru ini menjadi lebih sehat. Iya. Kandungan seratnya tinggi dan bebas gluten. Iya. Oke Bu, itu menyangkut masalah sorghum tadi Bu ya. Iya. Nah, karena Ibu sebagai badan balai ya pengkajian teknologi pertanian ini, kira-kira apa Ibu lakukan Bu dari melihat potensi Riau ini dalam meningkatkan teknologi pertanian Bu? Iya. Kalau untuk memperbaiki struktur tanah, kita bisa menerapkan teknologi-teknologi, misalnya untuk memperbaiki tanah kita sarankan untuk penggunaan kompos seperti itu Pak, penggunaan amelioran. Nah, kemudian untuk meningkatkan produktivitas lahan-lahan yang sebagian besar gambut dan tak ada hujan. Iya betul. Nah, kami bekerja sama juga dengan Dinas Pertanian itu melakukan kegiatan pemurnian varietas lokal padi lokal Pak. Jadi kita lakukan uji multi lokasi, beberapa padi lokal yang cocok di lahan gambut. Iya betul. Kemudian nanti varietasnya itu akan dilepas menjadi varietas lokal yang selanjutnya dikembangkan. Kembang ya? Iya. Dari 12 varlok ada 7 yang unggul yang bisa bertahan di lahan gambut dan sawah yang tergenang. Kalau sawah tergenang kan FE-nya tinggi ya Pak. Nah ini bagus, ada yang ada 7 varietas lokal yang kemungkinan itu yang kita unggulkan untuk menjadi. Ibu sudah ada mengarahkan suatu percontohan daerah di Bengkalis, kemudian di Kampar ya, di Kampar ada ya Pak, pemurnian padi Kampar, tapi kalau Kampar padi tada hujan. Kalau dengan dinas provinsi itu padi gogo. Gogo ya? Iya. Oke, terima kasih Bu ya. Ini pelaku Pak Soto ya, pelaku lapangan. Bagaimana Bu, Pak? Kampar itu kan daerah lumbung pangan dulu Pak. Iya. Bisa Bapak melakukan upaya, langkah apa yang harus dilakukan di Kampar itu kembali balik sebagai lumbung pangan? Baik, terima kasih Pak. Ya. Jadi pada tahun-tahun 70-an Kampar itu memang terkenal itu dengan lumbung pangan, penyuplai pangan terbesar
kemudian terkenal juga dengan jeruk, dengan nenas. Tapi belakangan kan lesu. Telah kami identifikasi, Pak, kami berusaha untuk membangkitkan itu. Kami identifikasi masalahnya apa, kenapa kok kayak begini jadinya. Kami terus terang sudah 2 tahun bekerja sama dengan BPTP, Pak. Memperbaiki dulu di hulunya, Pak, rupanya, Pak. Apa itu di hulunya tuh? Pangan kita, padi yang selama ini ditanam masyarakat itu, Pak, kan padi lokal. Padi lokal itu nyatanya bagus, bercampur, tahan terhadap hama penyakit, produksinya juga bagus. Tetapi nyatanya ini belum tidak disertifikasi, Pak. Makanya kita bekerja dengan BPTP untuk dilakukan penelitian, pemurnian, sekaligus nanti pelepasan. Artinya kita nanti bisa dilepas, kita berlabel secara resmi. Jadi di hulunya demikian, Pak. Di hulunya dulu kita perbaiki. Jadi kalau kita langsung masyarakat itu, kita suruh menanam padi impari itu, yang produksinya tinggi itu, masyarakat kita menolak. Karena rasanya padi pulen. Tidak sesuai dengan selera mereka. Kini ukur selera nih. Sekarang ini ya kita yang ada di lokasi itu yang disukai, yang mungkin dikembangkan, ya itu kita perbaiki dulu. Itu sudah dapat bibitnya, nanti kita angsur-angsur kita, Pak, kita suruh masyarakat itu mengoptimalkan masyarakatnya. Artinya nanti lahan-lahan ini jangan ada cuma sekali 2 kali ditanam. Jadi nanti kalau tadi di acara ini IP 400, kita nanti arahnya ke sana, Pak. Jadi kan sekarang sudah kita perbaiki dulu di hulunya, kemudian kita manfaatkan lahannya. Sekarang ada yang IP 100 kita jadikan 200, kemudian yang 200 kita 300. Nanti pada muaranya kita akan ke 400 tadi. Jadi bisa nanti setidak-tidaknya kebutuhan Kampar itu terpenuhi tersendiri dari lahan sektor pangannya. Kemudian di hilirnya, Pak, kita ini biasanya dulu berhasil, nanti di hilirnya gagal. Makanya kita di hilir, kita bekerja sama kemarin Pak Bupati PJ kita sudah mengarahkan, kita akan mengemas beras sendiri. Dari beras premium. Beras premium. Ini nanti bikin label sendiri ya? Iya, betul. Kemasannya. Kita kemarin juga sudah bekerja sama dengan Dinas Provinsi untuk bisa padi yang sudah kita rintis ini, berasnya juga dapat diajukan uji sertifikasi mutu hasil. Jadi kandungannya apa, kemudian apanya itu, kualitasnya kayak apa, nanti kita dapat hasil, ya artinya beras ini memang layak untuk dikonsumsi. Jadi bukan berasnya bukan sembarang beras gitu. Jadi kan betul-betul nanti dari hulu sampai hilir tertangani. Kemudian beras tadi kemasannya kita masukkan dalam kemasan yang bagus dalam bentuk premium tadi. Kemudian kalau pasarnya, Pak, pegawai negeri di sana di Kampar ini 8 ribuan. Semua tidak ada yang punya beras. Beli semua. Ya. Itu aja kalau panen kita tampung langsung habis. Langsung habis. Jadi kebutuhan tak perlu keluar lagi. Nggak betul keluar. Pegawai negeri saja beli itu juga di ya. sana jadi pasarnya itu sudah ada jamin, cuma kita tinggal mengemas. Jadi kita mulai dari hulu, ini tahun kedua, berarti tahun ketiga nanti bisa dilepas. Jadi kita mulai angsur-angsur. Jadi insya Allah 2025 atau kita sudah punya varietas lokal. Itu di sektor pangan padi kita, Pak. Kemudian di sektor tanaman jagung, Pak, ini kan juga jagung ini kebutuhan. Cukup kita, apa kan? Bukan kita permintaan dari Sumatera Barat justru besar. Masih besar, kabarnya itu kan. Bahkan untuk pakan ternak. Kita tiap kan di telepon dari Sumatera Barat minta di mana panen, Pak. Kita harus itu, Pak. Nah, itu bagaimana Bapak sebagai orang lapangan untuk memberikan, mensosialisasikan pada masyarakat untuk termotivasi mereka untuk jagung ini? Karena jagung ini tidak perlu air yang banyak, kita lahan kering kita juga banyak. Kemarin kita di Kampar Kiri, Pak, ini ada lahan 2000 hektar, lahan hutan
sosial kemasyarakatan itu. Oh itu ya. Ya artinya lahan itu lahan punya ini mama yang punya hutan, artinya nanti itu tidak bisa dimiliki tapi dipunyai. Artinya nggak bisa dijual belikan. Iya. Tanah itu cuma ini mah. Dan itu bisa dimanfaatkan oleh mama kan? Iya, itu bisa meningkatkan pendapatan mereka. Iya, masyarakat sekitar itu diajak untuk menanam jagung melalui dana KUR rencana. KUR ya. Jadi berapa ribu hektar rencananya? 2000. 2000 ya. Iya. Udah lahannya sudah ada. Sudah tersedia. Iya sudah. Semua izin dari Menteri Kehutanan itu sudah ya? Sudah ada. Sudah ada selesai. Cuma kami dari pertanian memanfaatkan itu. Itu ya. Iya. Luar biasa Pak ya. Langsung. Ya itu yang harus diapakan termasuk ini yang di Gorosai ini adalah binaan kami dari Kampar Pak. Ini kami di Kampar pun begitu. Lahan-lahan pemerintah yang kosong tidak termanfaatkan, jangan dijadikan semak. Malu kita pada masyarakat dimanfaatkan. Salah satunya Gorosai ini Pak yang memanfaatkan lahan pemerintah. Alhamdulillah Pak, kalau lahan ini terkelola Pak. Pertama tanah pemerintah itu terjaga itu. Iya betul. Nah, sekarang kan lahan itu kan tumbang tindih di mana Pak. Yang ini nanti sudah tahu-tahu dikapling siapa punya. Menjadi masalah hukum ya. Akhirnya kalau kayak ini kan jelas kemudian pemanfaatan. Kemudian Bapak ini Pak Wibowo ini kan dapat apa? Manfaat dari ini lahan kosong ini. Kalau pemerintah tetap mensupportnya Pak dari apa berbagai macam bantuan kita berusaha untuk membimbing masyarakat. Iya Pak. Saya rasa itu Pak. Oke Pak Suprapto, ini pelaku petani kita bagaimana, apa keluhan, apa masalah kira Pak Bowo ini? Oke, terima kasih waktunya Pak Wan Abu Bakar, pembina Yayasan Gorosai kami. Untuk awalnya ini kami mengucapkan Hari Kerida Pertanian 2022. Semoga petani di Indonesia semakin makmur. Harapan kami. Amin. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan Provinsi Riau, Bapak Gubernur yang telah mempercayai kelompok tani Gorosai ini untuk mengelola tanah yang di Pasir Putih seluas kurang lebih 31 hektar. Kami juga mengucapkan terima kasih juga dukungan dari Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau yang tidak letih-letihnya membina kami sehingga kami bisa eksis sampai hampir 2 tahun nih Pak. Gitu ya. Sejak karena program ini kita bikin untuk program penanganan krisis pangan akibat COVID-19. Tapi kita berlanjut sampai sekarang, alhamdulillah kami bisa bertahan. Juga terima kasih kepada Pak Prapto, wakil dari Dinas Pertanian Kabupaten Kampar yang sering berkunjung ke sini. Dan juga ini yang nggak kalah pentingnya, dulu Pak Sugeng Widodo selaku ketua kepala BPPT Riau, sekarang Ibu Rinisan, ya kami terima kasih dapat kunjungan juga ini. Jadi kedua kepala BPTP sudah hadir di sini Pak. Dulu kami juga pernah dihadiri juga oleh Dirjen Pertanian, pernah ke sini juga. Dan rata-rata mereka juga terkesan di sini karena kita apa adanya ya, seperti inilah memang pertanian kan gitu. Kira-kira menurut pandangan Pak Bowo ke depan nih bagaimana peningkatan apa usaha tani kita di sini nih, baik jagung, baik ubi, ada harapan nggak ke depan lebih apa lagi? Apa kira-kira kendala? Potensi luar biasa di Provinsi Riau ini. Potensi dari lahan seperti sampaikan Pak Prapto tadi sangat luas sekali. Sampaikan Dinas Provinsi Riau tadi sangat luas sekali. Dan itu sebetulnya kalau kita mau menekuni pertanian saja kita tidak perlu mengekspor tenaga kerja ke luar negeri. Jadi cukup bisa tertampung kalau sungguh-sungguh istilahnya kerja di pertanian atau di perkebunan di Provinsi Riau ini. Tapi rata-rata kebanyakan kita banyak yang imigran tidak resmi sehingga jadi masalah, padahal di sini potensi lowongan kerja, lapangan kerja sangat luar biasa. Dan saya berharap kepada kawan-kawan yang mungkin yang baru memulai ataupun jangan letih, karena kita berusaha semaksimal mungkin, nanti hasilnya tentu yang di atas yang akan menentukan. Oke, terima kasih Bu. Ini terakhir Bu, Ibu Kepala BPTP ya. Ini Ibu ini sangat sentral ya Bu dalam meningkatkan produksi pangan Ibu ya. Terhadap fungsi Ibu tadi untuk melakukan pelatihan, pendidikan, pengkajian dan sebagainya Ibu ya. Kira-kira Bu bagaimana Bu Ibu mengantisipasi nih terhadap perkembangan teknologi pertanian ini ke depan Bu? Ya,
untuk perkembangan teknologi pertanian tentunya kita harapannya petani itu mengikuti perkembangan teknologi, Pak. Ya, gitu. Jadi misalnya pertanian itu yang menarik, mungkin tadi Pak Ibu bilang banyak yang kerja ke luar negeri, mungkin karena merasa pertanian itu berat. Gitu. Ya. Padahal kalau kita menerapkan teknologi, jadi pertanian itu sekarang ada yang ke arah smart farming, digital farming, iya. Apalagi jadi, sekarang kan zaman digital, Bu, ya. Iya, mudah, gitu. Ya, betul. Kita bisa membuat pertanian itu hanya di HP kita bisa kendalikan, gitu. Ya, kalau memang sumber daya kita mendukung. Lahan pun kalau masalah lahan bisa aja di pot-pot bunga, Bu, ya. Iya. Bisa ditingkatkan ini, nak tanam bawang, tanam lada, Bu, ya. Iya. Itu kan mencoba teknologi juga kan? Iya. Iya. Kalau untuk smart farming bisa untuk di rumah tangga itu bisa tanpa menggunakan tanah bisa budaya hidroponik misalnya seperti Bagaimana itu. Ibu sosialisasi itu, Bu? Kalau dari BPTP kita sosialisasi di program-program untuk ada namanya pendampingan kawasan rumah pangan lestari, Pak. Iya, seperti itu ya. Ada contoh, Bu, di Riau sudah ada. Kalau di Riau yang saat ini mungkin itulah kadang kita pada saat kita sosialisasi yang berkembang pada saat itu saja, begitu kita tinggalkan, ditinggal itu hilang, Ibu, ya. Kita tinggalkan. Jadi tidak ada kontinuitas. Iya, seperti itu. Mungkin itu yang perlu pendampingan teknologi itu yang harus kontinu. Iya. Iya. Oke, terima kasih Bu Sarah, ya. Baik teman-teman sekalian, demikianlah perbincangan kita tadi dengan Kepala BPTP ya, yang cukup memberikan pandangan ke depan untuk menguasai teknologi pertanian dengan kajian-kajian yang dilakukan ini. Kita cukup juga kita nanti bertani itu hanya cucuk tanam begitu saja kan dari tanah, tapi bisa dengan teknologi yang baru nanti. Dan ini perlu ada pengkajian lebih lanjut oleh Ibu Rara, ya. Dalam tugasnya sebagai Kepala BPTP, dan mudah-mudahan Riau akan meningkatkan pertanian dan kebutuhan tanaman pangan. Begitu juga Pak Ripto, ya. Pak Bawo. Terima kasih. Nah, jangan lupa yang satu ini. Like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.